Perlu saya ingatkan bahkan nih ya, Fufufafa bisa naik, itu kan juga sebenarnya melanggar undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sebenarnya. Nah, waktu itu ada kawan yang melapor. Ditindaklanjuti atau tidak? Oleh aparat negara? Tidak. Jadi lebih baik kita berfokus pada aspek politik dari kasus perbuatan tercela ini. Dan sedikit saya kasih referensi buat contoh ya. Di Amerika Serikat, misdemeanor itu ya, itu luas banget memang. Bill Clinton kasusnya adalah tindakan cabul dengan Monica Lewinsky. Tapi waktu dia diupayakan untuk dimakzulkan, tapi gagal ya Ibu dan Bapak. Yang dipersoalkan adalah kebohongannya kepada publik. Karena dia ngaku di hadapan publik bahwa saya tidak melakukan itu. Belakangan terbukti. Wah, jadi itu legal battle-nya luar biasa. Saya sendiri mengikuti karena itu menarik sekali. Karena dia pakai, ya di mana-mana kayaknya politisi sama ya. Kalau ada aspek hukum tuh belok-beloknya banyak sekali gitu. Nah, jadi waktu itu yang dia dipakai bukan tindakan cabulnya Bill Clinton itu sendiri terhadap atau kebalik Monica Lewinsky, tapi kebohongan dari Bill Clinton bahwa dia tidak pernah melakukan tindakan cabul itu. Nah, itu satu ya, Fufufafa. Persoalan kita adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan baik oleh Fufufafa maupun oleh bapaknya itu kita diamkan dalam konteks negara hukum. Masalahnya adalah, Ibu dan Bapak, ini akan jadi presiden. Sekarang saja bahwa Soeharto belum pernah diadili secara pidana dijadikan referensi secara salah, seakan-akan presiden kebal hukum. Padahal tadi makanya saya ingatkan, sebenarnya udah mulai, cuma di stop secara politik. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita bahkan tidak memulainya, yang akan terjadi adalah bangsa ini akan selalu mengingat bahwa kekuasaan tidak bisa dicek, dan ini bahaya buat kita ke depan. Si Fufufafa itu, ya jelas Pak Jokowi gini, terus dia ada jam-jamnya. Sekarang dia hapus kalimat Pak Jokowinya. Dan tapi dia tidak menghapus jam-jamnya. Nah, saya masih punya screenshot yang lama, ya, dengan yang baru. Ya, masih ada ya? Iya, kita perbandingkan. Jumlah bytes-nya berkurang. Kan kalimat di sini misalnya ada 1000 kata. Sorry, nggak sampai 1000 lah, 500 kata. Yang di sini tinggal 400 kata. Jadi ada sekitar berapa kata yang dihapus. Gitu, kayak gitulah gitu. Oke, jadi kelihatan betul. Kelihatan betul. Kayak buku tadi, dia nggak menghilangkan halamannya, tapi yang dihilangkan hanya kata-kata dalam bukunya, dia hapus itu. Itu licik gitu. Berarti ini cara mereka untuk menghilangkan jejak ya, Mas Roy? Ya, jadi saya yakin nanti bukan hanya kata-kata soal Pak Jokowi, kata-kata soal ada nama perusahaannya, mebelnya, ya, terus ada yang lain, tapi nanti pasti ada hal yang lain yang berusaha dikait-kaitkan dengan keluarganya, dia hapus. Dan mungkin nanti dimunculkan yang lain-lain ya. Nah, dan menariknya gini, Bang. Pasti kalau anak itu ditanya, dia pasti akan bilang, ya takono sing duwe akun gitu lah. Atau dia bilang dia tidak tahu apa. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang begitu menarik. Jadi teman-teman, di sini kita lanjutkan. Mari kita lihat bagaimana tentang cuplikan video tersebut, apa yang menjadi tanggapan-tanggapan, komentar-komentar, dan isi hati dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Teman-teman, di sini disampaikan ya, hukum Indonesia sudah rusak. Apapun bisa dibuat seenak-enaknya oleh para penguasa. Jadi teman-teman semua, semoga Bapak Presiden Prabowo selalu diberikan kesehatan ya, dan dilancarkan semua cita-cita untuk bangsa dan negara, dan jauhkan dari lawan politik, orang-orang yang zolim ya. Nah, teman-teman, disampaikan di sini, kapan kita punya pemimpin yang berpihak kepada kebenaran, kejujuran, dan juga keadilan. Nah, jadi teman-teman, di sini semoga para perjuangan rakyat Indonesia berhasil dalam mencegah yang keji ataupun menegakkan yang hak. Nah, grup Gibran dikeluarkan oleh
Pak Prabowo, kerja nyaman Indonesia maju. Nah, tolong dengarkan ini Pak Presiden Prabowo, biar visi misi rakyat adil dan sejahtera terwujud karena ridho Allah negara menjadi berkah. Nah, diteruskan di sini teman-teman, kalau kita sayang sama Prabowo ataupun Gibran, harusnya dimakzulkan aja jadi ancaman by Prabowo ya. Jadi kita tunggu aja Wapres, undang-undang dan ijazah palsu tarjang akan meledak. Jadi Gibran harus dicopot dari wakil presiden, Pak Prabowo harus tegas ya. Jadi teman-teman, copot aja si Gibran ya. Yang bikin gaduh rakyat, setiap hari rakyat harus malu punya wapres, pengalamannya tukang martabak ya. Isin apa kata dunia. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kalau manusia yang punya harga diri pasti mengundurkan diri sendiri. Jadi, laporan Ubaidillah Badrun terhadap dugaan korupsi ratusan miliar Fufufafa dan KPE harusnya sudah diusut. Jadi, kepala desa aja ada yang diempets, apalagi tingkat nasional yang tak akan bermoral. Jadi, teman-teman, hukum Indonesia sudah rusak oleh manusia itu sendiri ya. Bila itu katakanlah benar dan bila salah katakanlah salah, karena manusia lebih senang bersahabat dengan iblis daripada bersahabat dengan yang namanya kebenaran. Jadi teman-teman, di sini hukum di Indonesia mah mancal giliran, kalau saja rakyat kecil yang berbuat salah langsung tangkap giliran, yang berbuat salah anak pejabat gak diadili dan dibiarkan begitu saja. Nah, selanjutnya di sini teman-teman disampaikan ya, Fufufafa ya dipecat MPR. Semoga beneran emang dari mulai pencalonannya pun Fufufafa sebagai wapres sudah melanggar konstitusi sehingga dia sangat tidak layak ya. Jangankan jadi wapres, jadi pejabat apapun dia tidak layak. Nah, teman-teman, negara hukum tapi aparat hukumnya memalukan dan menyedihkan ya. Hukum berlaku hanya untuk rakyat biasa atau pejabat rendahan. Untuk pejabat tinggi ataupun penguasa atau konglomerat, aparat hukum jadi gempor, bahkan ikut mengabdi hukum-hukum dan hukum gak jelas ya. Nah, penguasa dilaporkan berindikasi melanggar dengan bukti ke polisi, maaf sampai kiamat pun tidak akan ditindaklanjuti polisi karena di bawah penguasa itulah hukum kerja dari polisi. Jadi teman-teman, di sini Fufufafa laporkan ke polisi dengan laporan melakukan kebohongan terhadap publik ataupun rakyat. Pejabat yang tidak jujur dan melakukan kebohongan artinya pejabat tersebut tidak layak karena sudah tercela. Jadi Pak Prabowo, ingat masa lalu Bapak selalu dicurangi, buat apa diteruskan, ganti saja Indonesia, masih banyak orang yang cerdas dan bermartabat. Jadi kesalahan wajib dimaafkan, tapi bila terbukti hukum dilanggar tetap diproses sesuai dengan aturan-aturan dan undang-undang yang berlaku di negeri ini. Jadi teman-teman, pembohong, narkoba, koruptor, dan lain-lainnya, sehingga cermin diperlaku orang sebagai pemimpin yang tentu di bagaimana contoh orang teladan yang sangat jelek, itulah gambaran pemimpin kita juga sebagai anggota DPR ataupun MPR ataupun DPD. Juga RT, RW, lurah, kades, bupati, wali kota, dan lain-lainnya gambaran pemimpin yang jelek. Ya. Jadi teman-teman, disampaikan di sini hukum saja Pak Presidennya yang bersalah harus dihukum betul, harus diusut sampai tuntas Fufufafa ini. Nah, harus cepat-cepat dicopot karena apa melionolkan keluarga sehari-harinya hanya cari celah, bukannya mau mencari solusi ataupun mengentes konflik ekonomi. Nah, teman-teman, rakyat harus belajar berpikir masa depan dan demikian ataupun memikirkan nasib anak cucu kita karena harus disegerakan. Jadi, segeralah bergerak dan bertindak ya. Jangan cuma bernarasi ataupun rakyat sangat mendukung upaya Bapak ini. Nah, diteruskan di sini teman-teman, di Indonesia yang duduk di MK, paman dan para partai udah tersendara dan penegak hukumnya udah pada kena kasus ya. Susahlah untuk menghukum dan membatalkan pelantikan dari Fufufafa ini. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau sudah jadi bahan pembicaraan publik perbuatan yang tercela harus mundur diri daripada terus-terus berlarut-larut makin jadi gaduh ini. Nah, jadi teman-teman,
Udah ratusan channel dan TV nasional maupun swasta selalu berita mengenai akun Gibran Fufufafa ini. Jadi ayolah para pemimpinmu berbenahlah sebelum terlambat, ibarat penyakit mencegah lebih efektif daripada mengobati. Karena ya secepatnya Gibran dicopot agar negara Indonesia aman, karena ulah bapaknya yang mendukung jadi wapres segerakanlah melakukan ataupun melaksanakan pemakzulannya. Jadi teman-teman, bansos saja mengatasnamakan pribadi Wapres Fufufafa Istana, padahal uang APBN, uang rakyat, ya ini melanggar jelas-jelas dan miris orang-orang di kekitaran ataupun sekitar istana. Kau diam saja. Nah, diteruskan di sini teman-teman disampaikan sangat setuju biar negara ini bersih dari kebohongan, maka seharusnya ya Fufufafa harus segera ditindak biar aman, damai, berisi amanah negara ini. Masih banyak orang-orang yang intelek, cerdas, pinter, dan winawa, insinyur, jenderal, doktor, dan lain-lain sang ambrek yang bisa mengganti jawaban wapres. Nah, diteruskan di sini teman-teman, itulah struktur kepemimpinan Indonesia. DPR, MPR, MK lagi menonton pelawak MRBM-nya Indonesia. Nah, berjalan ataupun berbuat belah dalam kebenaran sebelum yang kuasa bertindak ataupun yang namanya malapetaka. Jadi teman-teman ataupun sangat-sangat setuju, tinggal MPR-nya malaikat ataupun setan pilih, yang hak pilih, yang batil ataupun salah kita tunggu kejar babocor halus. Oke teman-teman, di sini kalau bukti-bukti sudah komplit, sebaliknya ataupun sebaiknya segera ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku, jangan ditunda-tunda lagi ya. Rakyat sudah lama menunggu hasilnya ya. Jangan nanti dituding hanya omong-omong saja. Terima kasih kepada yang telah rela membereskan masalah ini dengan baik. Semoga hasilnya untuk kebaikan bangsa dan negara ya, sehingga membuat investor tertarik berinvestasi ke NKRI karena dinilai negara kita taat hukum, bukan yang gampang mengubah-ubah aturan oleh penguasa, sehingga tidak ada kepastian hukum. Yang paham pasti sadar ya.